Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan pelajari bagaimana cara menghitung gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara di Microsoft Excel. Baik melakukan solusi ekstrak, solusi numerik dengan Euler, dan juga solusi numerik Euler yang telah dimodifikasi. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang kira-kira pentingnya di sini. Teman-teman, misal ada sebuah benda dijatuhkan pada ketinggian 600 meter dengan dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat atau gravitasinya dengan titik awalan 0 second dan titik akhirnya pada 10 second. Dengan jumlah data yang kita cari itu adalah 100 buah. Nah, dan kita lihat di ininya di mana H itu rumusnya adalah sama dengan B dikurangi sama dengan N, dan T ke I itu sama dengan A ditambah I dikali H. Ini untuk menentukan ketinggian. Ini ada ketinggian awal, perjabatan gravitasi. A dan B tadi seperti di sana. Waktu awal jumlah data yang kita inginkan adalah 100. H itu adalah step size dan TI adalah waktu sesaat I. Nah, pertama-tama kita harus tulis dulu I-nya berapa banyak. I-nya kan tadi kita minta 100 data, maka waktu yang ininya harus ada 100 nilai I-nya. Karena 100 data yang kita minta. Nah, untuk D, untuk waktunya, maka ini kita masukkan rumus ini, yaitu rumus B5 atau B5 mana? Ini rumus sesuai dari atas B5 atau nilai A ditambah dengan A12. A12 ini untuk ini maksudnya A-nya nanti ke bawah, A12 sampai 100 data itu dikali dengan B8. B8 itu apa sih? Kita coba lihat B8. B8 adalah nilai dari H 0,1. Hasilnya itu adalah data berikut. Karena B5 karena awalnya 0 jadi tidak ada tambahan, jadi B5 itu 90, 0 ditambah dengan data dari A, data A12 sampai ke bawah, kali dengan B8 atau pertambahan waktunya berarti 0,1 menit. Ini kan tadi kita lihat dari rumusnya B dikurangin A, B itu 10 dikurangi dengan A dikurangi 0, jadi 10 dibagi dengan data, berarti nilainya 0,1. Ya, 0,1. Jadi kita lanjut, dapatlah data ini. Jadi data ini akan berubah setiap per 0,1 detik. Ya, kita lanjut, kita mulai ke rumus eksak yang kita warna kuning. Pada rumus eksak ini kita mencari perubahan posisi atau kita sebutnya eksak, kecepatan, dan juga ketinggian, perubahan ketinggian atau HT. Nah, pada perubahan ini kita lihat V eksak itu dirumuskan dengan gaya dikali dengan tinggi. Jika kita ingat rumus kecepatan itu adalah V0 ditambah G kali T. Karena V0-nya 0, tidak ada kecepatan di awal, maka cukup G kali T. Sedangkan yang Y eksak itu sama dengan setengah GT kuadrat. Karena seperti awalnya tidak ada kecepatan, maka tidak perlu. Maka cukup setengah GT kuadrat. Dan untuk KT adalah H0. H0 itu ada ketinggian awal 600 meter. Dikurangi dengan nilai dari Y eksak. Nah, sekarang kita mulai masukin rumusnya nih. Kita mulai dari atas dulu. Y eksak. Y eksak itu tadi rumusnya setengah dikali dengan gravitasi kali dengan jumlahnya data dikuadratkan. Jumlahnya data waktu dikuadratkan. Nah, coba kita lihat.
kita analisis. Untuk B itu adalah gravitasi, ini kita bisa lihat. Dan untuk A adalah waktu, ini adalah setiap 0,1 detik karena datanya tadi kita sudah ambil 1 detik dikuadratkan, maka hasilnya seperti nilai dari Y eksak ini. Ya, untuk V eksak itu cukup dikali G dikali T di rumus di sini, maka bisa dilihat dari atasnya sini B dikali T dan waktunya akan dapat jawaban ini. Nah, H eksak itu H0 dikurangi Y eksak, H0 dikurangi dengan nilai Y, maka hasilnya ini. Jadi setiap ini akan mengurang ya. Sekarang kita masuk ke metode Euler. Pada metode Euler untuk V tidak akan ada perubahan. Euler Y sama dengan HV ada. Cuman ada KV. Nah, KV itu apa sih? H kali G. Jadi kita singkat H kali G itu menjadi nilai KV. Dan kayak itu H kali V kali I. V itu apa? V itu adalah I ke sebelah. Misalnya pada waktu 1 berarti V1. Pada waktu 2 berarti V2. Coba ikuti saja, ini berarti V1, ini V0, ini V1, V2, V3, dan seterusnya. Nah, nilai KV-nya gimana? Kita coba lihat. Ini karena KV awal itu kosong, maka dikosongkan. Nah, ini untuk awal yaitu base 9,8, nilai dari tiap waktu per 0,1 dikali dengan gravitasi. Nilainya harusnya sama. Untuk KV-nya 0,98 perubahan. Untuk V Euler, di rumusnya G12 dikali F13. Ini nilainya harusnya sama dengan yang ini karena sebenarnya tidak ada modifikasi. Rumusnya tetap H kali G. Oh iya, ada perbedaan karena ada VI, nilai dari VI dari KV dikali dengan G-nya ini. Maka ini yang violernya akan terus bertambah. Nah, untuk ini ada perubahan. Ini nilai. Ini yaitu baru ada nilainya saat ini. Dimana ada rumusnya yaitu nilai dari KY itu adalah dari Euler awal. Coba kita lihat VI, maka dari mulai VI 0 dari H B. Nah, ini akan hasil dari dapat jawabannya. Untuk Euler pun sama. Sehingga ada dapat 603. Karena di sini tidak ada perubahan nilainya, nilai yang nanti akan jadi kekurangan dari Euler karena nilai VI ini masih belum terlalu dapat perincian. Nah, untuk yang modifikasi ini ada dimodifikasi pada Euler-nya, di mana ini VI plus 1. Sehingga nilainya itu VI itu ya awal VI ditambah dengan 1, jadi sejajar. Maka nilai K mod ini sama, V mod kayaknya agak berbeda. Karena ininya VI plus 1. Jadi dirumuskan, lihat VI-nya adalah ini. Karena plus 1 jadi sejajar sama dengan step size-nya. Kan nilainya sedikit lebih mendekati. Apa kekurangannya? Nilainya tidak ada sama dengannya. Nah, ini ada grafik-grafiknya yang didapat. Grafik posisi, perubahan posisi atau game modifikasi. Nah, pada ini ada sedikit perbedaan di mana di sini ada sedikit garis lurus karena ada error di sana. Dihitungnya disebut error dari rumus ini. Terus ada kecepatan terhadap waktu, semuanya naik, berarti bergerak karena lurus seperti ini berarti GLB gerak lurus beraturan kecepatannya, dan ini akan turun karena ini berbanding terbalik dengan grafik perubahan posisi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan bagaimana cara perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.